Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelas 12 MIPA 4. Materinya tentang aliran-aliran dalam seni lukis. Pertanyaan pertama dari Auzan Faiz Dafa absen 7. Apakah setiap lukisan memiliki makna? Jika iya, apa makna dari lukisan Gustav Courbet The Stonebreaker tahun 1849? Oke, jawabannya akan dijawab oleh Ayu Alivia. Iya, setiap lukisan pasti memiliki makna. Tidak ada lukisan yang dibuat tanpa memiliki makna. Jadi, semua lukisan pasti punya makna. Lukisan Gustav Courbet The Stonebreaker tahun 1849 maknanya adalah menggambarkan dua orang pria yang sedang bekerja sebagai pemecah batu. Mereka sedang memecah batu yang ada di jalan. Satu pria terlalu tua sedangkan satu pria terlalu muda untuk mengerjakan pekerjaan ini. Betul sekali jawaban dari Ayu. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Raihan Emir Pasya absen 29. Apa yang dimaksud dengan teknik akuarel? Yang dimaksud dengan teknik akuarel adalah teknik mewarnai objek dengan cara sapuan kuas yang tipis sehingga hasilnya akan tembus pandang. Teknik akuarel biasanya juga disebut dengan teknik transparan. Nomor Raihan Emir Pasya absen 29. Apa yang dimaksud dengan teknik akuarel? Teknik akuarel merupakan teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Betul sekali jawaban dari Ayu Alivia dan Wahyu Alif. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Rofi Ilmiawan Fuadi absen 30. Apa yang dimaksud dengan mendistorsi bentuk? Pengertian dari distorsi bentuk adalah perubahan ukuran dan bentuk gambaran dari objek asli yang terjadi karena objek mengalami pembesaran yang tidak sama untuk setiap bagiannya dan tidak sejajarnya objek dengan film. Betul jawaban dari Wahyu Alif. Mendistorsi artinya mengubah bentuknya sehingga berbeda dari wujud aslinya dengan cara melebih-lebihkan bagian tertentu. Contohnya ketika kita ingin membuat karikatur, biasanya kita tampilkan atau gambarkan yang paling menarik dari objek tersebut. Dari foto ini biasanya yang paling jadi ciri khas adalah kumis atau matanya dari Salvador Dali. Makanya di gambar karikaturnya bisa kita tonjolkan yang bagian tersebut. Lanjut pertanyaan dari Afril Noran absen 8. Apa yang dimaksud dengan bertendensi ke arah individualisasi dan fragmentasi dalam aliran ekspresionisme? Jawabannya, karya-karya ekspresionis umumnya memang bertendensi ke arah individualisasi dan fragmentasi. Ekspresionisme seperti yang kita tahu adalah aliran yang menekankan perasaan batin senimannya. Jadi jelas fungsinya lebih ke individu atau personal. Dan maksudnya fragmentasi adalah pemisahan atau melepaskan diri dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan, sehingga yang digambarkan adalah apa yang dia rasakan. Lanjut pertanyaan dari Oktabrina Candy Artika absen 28. Apa yang dimaksud dari kata perbandingan pada ciri aliran naturalisme? Baik, jawabannya, perbandingan yang dimaksudkan di sini adalah ukuran satu objek dengan objek yang lainnya. Lukisan naturalisme kan seperti lukisan realisme, jadi penggambaran objeknya seperti nyata. Jadi ukurannya pun harus ada skalanya. Misalnya ukuran gunung dengan ukuran pohon dan pemandangan-pemandangan yang di sekitarnya itu sesuai atau tidak. Kemudian apakah ketika menggunakan teknik perspektif itu sudah betul atau tidak? Perspektif seperti yang kita tahu adalah objek yang semakin jauh akan terlihat semakin kecil dan semakin dekat dengan mata semakin besar. Disitulah letak perbandingan.
Kemudian menjawab pertanyaan Ayu Alivia Widianingrum absen 9. Apa yang dimaksud dengan usaha abstraksi terhadap objek pada aliran kubisme? Aliran kubisme seperti yang kita tahu adalah penggambaran objek menjadi bidang-bidang geometris. Jadi yang dimaksud dengan usaha abstraksi yaitu menyamarkan wujud objek aslinya untuk dijadikan bentuk atau bidang geometris. Jadi kita hampir tidak mengenali lagi dari gambar aslinya. Nah, itu yang disebut dengan usaha abstraksi. Kemudian pertanyaan dari Salma Dwita absen 32. Apa yang dimaksud dengan metode melukis plein air pada slide tentang impresionisme? Istilah plein air diambil dari bahasa Prancis yang berarti luar ruangan. Jadi, plein air adalah tindakan melukis di luar ruangan. Nah, ini sangat cocok pada lukisan impresionisme yang mengacu pada lukisan yang diselesaikan pada lokasi. Ciri impresionisme kan penggambaran kesan waktu yang singkat, yang pengambilan objeknya pun harus di luar ruangan. Jadi, memanfaatkan dari pencahayaan. Nah, itulah cocok digunakan pada teknik plein air. Nomor Erika Fajar absen 15. Apa yang dimaksud dengan surrealisme? Surrealisme adalah aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata dalam gambar yang memperlihatkan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Yang dimaksud dengan surrealisme adalah suatu aliran seni yang menunjukkan kebebasan kreativitas sampai melampaui batas logika. Maksudnya, surrealisme merupakan karya seni yang menggambarkan suatu ketidaklaziman. Oleh karena itu, dikatakan sebagai seni yang melampaui batas pikiran atau batas logika. Nomor Spimtina Najla absen 20. Apa yang dimaksud dengan seni kontemporer? Seni kontemporer adalah perkembangan seni yang terpengaruh dampak modernisasi dan digunakan sebagai istilah umum sejak istilah contemporary art berkembang di Barat sebagai produk seni yang dibuat sejak Perang Dunia Kedua. Betul yang dikatakan oleh Wahyu Alif. Jadi secara umum seni kontemporer berarti seni yang saat ini sedang terjadi atau berlangsung. Jadi tidak memiliki aturan konvensional, contohnya pada lukisan ini. Nomor 11, Fadil M. Zainuddin absen 17. Apa yang dimaksud estetis? Estetis adalah sebuah filosofi yang mempelajari tentang nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Atau dengan kata lain, estetis berarti keindahan. Nomor Maili Saadah absen 23. Apa yang dimaksud dengan teknik ekspresif? Ekspresif sendiri merupakan salah satu sifat dalam aliran seni lukis ekspresionisme. Sedangkan menggambar dengan teknik ekspresif adalah menggambar secara bebas berdasarkan imajinasi, persepsi, dan penafsiran penggambar kepada objeknya. Betul yang dikatakan Wahyu Alif. Saya tambahkan, untuk teknik ekspresif, baik secara gagasan maupun secara alatnya bebas ya penggunaannya. Contohnya di lukisannya Affandi, itu beliau menggunakan tekniknya sendiri, yaitu teknik plotot yang terkenal. Atau bisa juga dia menggunakan jari-jari tangannya sebagai perwujudan ekspresif. Nomor Indah Noviana Sari absen 21. Apa yang dimaksud dengan teknik plakat? Teknik plakat adalah salah satu teknik melukis atau menggambar yang menggunakan bahan dasar cat air, cat akrilik, atau cat minyak dengan sapuan warna yang tebal. Teknik plakat adalah teknik mewarnai objek dengan sapuan warna yang tebal dan rata, sehingga hasilnya menutup atau pekat. Nomor 4 Hasanah Pangestuti absen 22. Siapa saja contoh tokoh aliran realisme di Indonesia? Mereka adalah Raden Saleh, Basuki Abdullah, Barli Sasmitowinoto, Hendra Gunawan, Heri Sujarwanto, Trubus, dan Agus Jaya Suminto.
Tokoh aliran realisme di Indonesia yaitu Raden Saleh, Basuki Abdullah, Sindu Sudarsono Sudjojono, Bari Sasmitawinata, dan Hendra Gunawan. Jawabannya betul, tetapi untuk seniman yang konsisten dengan aliran realisme itu sangat jarang, karena rata-rata seniman kalau sudah menguasai realisme pasti ingin mencoba aliran lain yang lebih susah lagi, lebih mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadinya jarang ada seniman yang benar-benar konsisten di aliran realisme. Pelukis-pelukis yang disebutkan tadi sudah beralih ke berbagai macam aliran. Contohnya Hendra Gunawan sudah beralih ke aliran surrealisme. Kemudian Barli dan Basuki Abdullah sudah pindah ke aliran naturalisme. Lanjut pertanyaan dari Yuva Nailani Nurendatri absen 36. Apa yang dinilai dari lukisan abstrak? Mengapa bisa lukisan abstrak dikatakan memiliki nilai seni yang tinggi? Jawabannya, karena lukisan abstrak dapat mempengaruhi kondisi psikologi dan rasa penikmatnya, tidak hanya secara visual keindahannya. Nah, untuk memahami karya tersebut tidaklah mudah karena biasanya visual yang tampak terkadang nyaris tanpa bentuk. Kehadirannya hanya sebatas komposisi warna, goresan, bidang, kemudian penggabungan unsur tiga dimensional, serta efek-efek yang tidak terduga. Nah, tentunya ada maksud atau pesan yang ingin disampaikan pada karya tersebut, baik melalui simbol-simbol tertentu maupun warna-warna yang ditampilkan. Sebagian orang menilai bahwa melukis abstrak itu mudah, tapi pada kenyataannya jauh lebih sulit ya, karena harus ada kepekaan rasa terhadap nilai-nilai artistik, kemudian keharmonisan dan keseluruhan elemen dan sadar penuh di mana letak kelebihan dan kekurangan pada setiap goresan. Semua hal tersebut dapat dinilai oleh seorang kritikus dan menjadikan karya lukis abstrak mempunyai nilai tawar dan nilai jual yang tinggi. Contoh pelukis Indonesia yang beraliran surrealisme adalah Sudibyo dan Robby Dwi Antono. Betul yang dikatakan Bayu. Ini pertanyaan dari Salsabila Yonita absen 33. Siapa saja contoh pelukis Indonesia yang beraliran surrealisme? Kalau Anda browsing tentu banyak sekali pelukis dengan aliran surrealisme ya, karena aliran ini sangat banyak diminati seniman-seniman besar. Contohnya ada lukisan dari Joko Peki, kemudian Robby Dwi Antono, Heri Dono, Hendra Gunawan, dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Asyifa Narulita absen 6. Definisi seni menurut para ahli. Ini silakan dilihat, dicek lagi di PowerPoint ya, sudah ada di situ. Pertanyaan selanjutnya dari Riza Putri Anggraini absen 31. Adakah seniman dari Indonesia yang menghasilkan lukisan dengan aliran realisme? Sangat-sangat banyak ya, karena realisme adalah dasar dari melukis dengan aliran apapun. Pelukis siapapun itu pasti sudah bisa realisme. Jadi untuk masuk ke tahap selanjutnya harus menguasai dulu aliran realisme. Lanjut pertanyaan dari Hasna Gina Saliha absen 19. Siapakah tokoh yang pertama kali mengenalkan aliran seni surrealis dan tahun berapa? Untuk tokohnya sudah jelas ya disebutkan di PPT, yaitu Salvador Dali. Itu pada tahun 1920-an populernya aliran surrealisme, yaitu pada masa Adolf Hitler. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Az-Zahra Putri absen 11. Romantisme merupakan aliran tertua di dalam sejarah seni lukis modern Indonesia. Lebih tepatnya pada tahun berapa? Oke, di Indonesia pelopor aliran romantisme adalah Raden Saleh. Beliau pelukis Indonesia beretnis Arab Jawa yang mempionirkan seni modern Indonesia. Lukisannya romantisisme yang sedang populer di Eropa saat itu, dipadukan dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa sang pelukis. Raden Saleh memang sengaja belajar melukis di Belanda pada tahun 1829, dan dari sanalah aliran atau gaya tersebut dibawa oleh beliau
dari hasil belajarnya dengan seniman-seniman terkenal. Setelah pulang ke Indonesia, beliau menjadi pelukis istana dan menjadi sangat populer dengan aliran romantismenya tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Arum Hidayati absen 4. Kenapa kebanyakan pelukis terkenal selalu melukis menggunakan cat minyak yang lama untuk kering? Apakah karena warna yang tajam serta hasil yang mengkilap yang menjadi tolak ukurnya? Baik, akan dijawab oleh Mbak Ayu dulu ya. Ya, warna yang tajam dan hasil yang mengkilap bisa menjadi salah satu tolak ukurnya. Namun, yang menjadi tolak ukur yang lain yaitu karena cat minyak memiliki daya tahan yang kuat terhadap cuaca, sehingga ketahanannya sangat bagus dan dapat bertahan selama puluhan tahun. Warnanya pun tajam dan hasil lukisan tidak akan luntur, sehingga kebanyakan penulis lebih sering memakai cat minyak untuk lukisannya. Saya tambahkan ya. Untuk karakter cat minyak, ini sangat cocok digunakan untuk lukisan dengan aliran realisme. Karena melukis realisme butuh ketepatan. Karakter cat yang lama kering bisa menjadi keuntungan untuk melukis bila ada yang harus ditambahkan, harus menumpuk warna beberapa kali untuk membuat karakter bayangan atau membuat gradasi. Ini sangat cocok bila menggunakan cat minyak. Pertanyaan selanjutnya dari Nadia Cahya absen 25. Apa makna lukisan Three Musicians karya Pablo Picasso? Lukisan tersebut dibuat dengan minyak di atas kanvas dan termasuk lukisan yang beraliran kubisme. Lukisan ini selesai dibuat pada tahun 1921 Masehi di Perancis. Sekarang lukisan tersebut ada di MoMA atau Museum of Modern Art di New York. Maknanya, 3 orang dalam lukisan tersebut menurut beberapa pengamatan kesenian adalah teman-teman dari Pablo Picasso. Mereka adalah penyair dan teman dekat Pablo di tahun 1910. Sayangnya, salah seorang meninggal karena flu Spanyol pada tahun 1918, sementara yang bernama Jacob memutuskan untuk menjadi biarawan. Nah, Pablo Picasso berusaha untuk mendokumentasikan mereka ke dalam lukisan tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rafa Al-Farabi absen 24. Siapa saja tokoh Indonesia yang melukis aliran romantisme? Untuk aliran romantisme tidak banyak yang terkenal dan seterkenal Raden Saleh. Jadi kebanyakan memilih untuk aliran surrealisme, abstrak, kemudian naturalisme. Nah, itu banyak sekali. Kalau romantisme yang paling terkenal adalah Raden Saleh. Lanjut pertanyaan dari Dina Fitriana absen 13. Apa saja aliran Van Gogh atau Leonardo da Vinci? Kalau Van Gogh itu alirannya bisa impresionisme atau ekspresionisme, tergantung dari karyanya. Kalau Leonardo da Vinci jelas alirannya realisme. Pertanyaan selanjutnya dari Nanda Firdaus absen 26. Mengapa pelukis impresionis menyukai objek manusia? Sebenarnya untuk impresionisme lebih banyak yang diambil adalah objek pemandangan ya. Hampir sama dengan lukisan naturalis, tapi impresionisme kurang detail dalam penggambaran objeknya. Pertanyaan selanjutnya dari Novita Dwi Pamungkas absen 27. Apa perbedaan cat akrilik dan cat minyak? Kalau cat minyak tadi sudah disebutkan karakternya ya. Yang utama adalah bahan pencampurnya adalah minyak cat. Kemudian kalau cat akrilik bahan pencampurnya air. Kemudian cat akrilik lebih cepat kering dibanding cat minyak. Lanjut pertanyaan dari Arya Dwi absen 5. Adakah seniman Indonesia yang menghasilkan lukisan aliran ekspresionisme? Jika ada, siapa? Oke, kita punya seniman lukis Indonesia yang sudah terkenal di mancanegara. Beliau adalah maestro lukis Affandi. Nah, beliau terkenal dengan aliran lukis ekspresionisme. Kemudian pertanyaan dari
Abja Safa, absen 1. Lukisan bagaimanakah yang mempunyai nilai seni yang tinggi? Tentu saja yang pertama adalah lukisan yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi pada saat pembuatannya. Kemudian lukisan yang tentu saja menerapkan unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa dengan benar. Kemudian pertanyaan dari Diva Atfal Prayoga, absen 14. Apakah lukisan abstrak yang terkenal memiliki suatu makna yang tersirat? Jawabannya tentu saja ya. Semua lukisan memiliki makna. Kemudian lukisan abstrak terlebih pasti mempunyai makna yang lebih mendalam. Pertanyaan selanjutnya dari Wahyu Haryanto, absen 35. Bagaimana cara memperbaiki objek yang salah pada saat melukis? Baik, untuk meminimalisir kesalahan, jadi sebelum melukis ke kanvas, alangkah lebih bagusnya kalau kita mendesainnya terlebih dahulu di kertas gambar. Jadi kita tahu apa kekurangan dari lukisan tersebut, kemudian bisa jadi perbaikan pada saat melukis di kanvas. Kemudian bila sudah terlanjur ada yang salah pada saat kita melukis di kanvas, kalau masih bisa ditimpa warna berikutnya, maka lakukanlah, atau kita bisa menunggu kering dulu untuk menimpa warna selanjutnya. Kalau masih basah itu masih bisa dihapus ya, menggunakan kain atau tisu dibasahi, itu bisa membantu. Lanjut pertanyaan dari Ahmad Afnan Firmandani, absen 2. Jika terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah kehidupan nyata, namun dengan background alam, lukisan tersebut termasuk aliran realisme atau naturalisme. Ini tergantung bagaimana hasil lukisannya ya. Jika itu dikerjakan dengan seteliti mungkin, objeknya benar-benar nyata, realis, itu termasuk lukisan realisme. Tapi kalau naturalisme, ini penggambaran objeknya tidak sedetail realisme. Selanjutnya pertanyaan dari Angga Setia Ramadhani. Lukisan Claude Monet Impression Sunrise itu kan dari tahun 1872. Apakah masih ada sampai sekarang? Jika masih, apa yang membuat lukisan itu awet sampai sekarang? Apakah dari jenis cat atau ada lapisan pelindung? Oke, lukisan itu sekarang masih ada ya, disimpan di Canberra, di galeri di Canberra di Australia. Lukisan tersebut perawatannya benar-benar sangat ekstra karena lukisan mahal dan lukisan langka. Untuk jenis catnya saya tidak tahu, tapi yang jelas untuk lukisan-lukisan dari pelukis terkenal dan melegenda itu perawatannya sudah sangat bagus. Baik, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga jawabannya memuaskan. Terima kasih untuk Mbak Ayu Alivia dan Mas Wahyu Alif sudah membantu untuk menjawab. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.